Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik, tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Alhamdulillah sahabat, saya diberikan kesehatan juga karena bisa menyampaikan kembali pembicaraan kita lanjutan dalam pengelolaan keuangan. Di dalam pembicaraan tema utamanya adalah literasi finansial. Oke sahabat, untuk lanjutan kali ini yaitu yang akan kita bicarakan masih dalam tetap pengelolaan keuangan di sini. Kita saat ini akan membicarakan tentang investasi. Oke sahabat, dalam berinvestasi mungkin bagi masyarakat kelas menengah ke atas itu bahasa investasi sudah tidak asing lagi. Namun bagi kita yang ada di masyarakat kecil, kita masih bingung atau bagaimana sih yang namanya investasi itu. Sahabat, investasi itu adalah kita menyimpan suatu dana atau barang dalam waktu tertentu itu nilainya akan bertambah dan kita akan mendapatkan suatu lebih nilai dari suatu barang atau dana yang kita simpan gitu sahabat. Untuk kali ini sahabat, saya sudah menulis di sini apa saja sih investasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang kelas menengah ke atas, dan ini kita sebagai masyarakat pun harus paham jenis-jenis investasi yang memang ada manfaat dan resikonya. Karena apa? Setiap kita melakukan pengelolaan keuangan tentu ada resiko. Dalam investasi pun sahabat, itu jelas banyak sekali resikonya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah tahu bagaimana memilih gitu ya, investasi yang baik, yang kira-kira tidak resikonya tidak tinggi atau bisa menguntungkan, itu mungkin sahabat-sahabat yang sudah paham akan lebih memilih yang tepat. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang biasa pada umumnya, apalagi di desa-desa? Karena terus terang aja di sini saya di dalam literasi ini ada sebuah kegiatan saya dalam pengembangan pribadi saya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini adalah bagian daripada pengembangan pribadi di dalam belajar saya di dalam pengembangan pribadi untuk bagaimana caranya masyarakat biar paham tentang literasi finansial. Oke sahabat, saya akan di sini akan membicarakan atau saya sudah menuliskan beberapa investasi yang akan dilakukan. Masyarakat sebenarnya sudah paham investasi itu, cuman ini bahasa investasi ini karena bahasa modern. Dulu mungkin orang-orang dulu juga jual beli tanah sudah dilakukan, jual beli rumah sudah dilakukan, jual beli emas sudah dilakukan. Cuman dulu itu namanya masih sistem tradisional. Bagaimana dengan saat ini? Untuk itu, untuk lebih memahami kita bersama seperti saya pribadi dan sahabat semua, ayo kita sama-sama belajar bersama memahami tentang pengetahuan bagaimana investasi, antara manfaat dan resikonya atau dampak baik dan kurang baiknya gitu sahabat. Oke, yang pertama sahabat, kita misalkan berinvestasi tanah di sini. Di dalam investasi tanah ini manfaatnya bagaimana? Di dalam investasi tanah kita membeli tanah nih, membeli tanah. Bagaimana dengan membeli tanah? Manfaatnya memang harga itu akan cenderung meningkat karena tanah setiap tahun itu akan selalu berubah. Dari harga misalnya 1 meter 100.000 bisa 1 meter jadi 200.000, 300.000. Itu selalu ada cenderung meningkat kalau tanah. Kemudian bagaimana risikonya? Risikonya tidak mudah cair,
pajak meningkat. Tidak mudah cair di sini sahabat, apabila kita berinvestasi tanah. Karena tanah itu kan tidak mungkin orang kayak kita jualan sembako gitu ya. Apabila kita butuh, tidak mungkin kita bisa langsung mencairkan. Oleh karena itu, di sini risikonya itu kalau butuh ya harus sabar, tidak mudah cair. Dan pajak pun sahabat, pajak itu dengan kita berinvestasi pada tanah, pajak itu akan selalu meningkat mengikuti dari perkembangan harga tanah gitu sahabat. Itu kalau kita berinvestasi tanah. Jadi ada manfaatnya, ada resikonya juga. Oke. Yang kedua, agrobisnis sahabat. Kita mungkin di daerah yang suhunya bagus atau kita punya kebun, lahan dan lain sebagainya, kita bisa saja kita berinvestasi ke agrobisnis. Cuman sahabat, di sini ada bagaimana manfaat dan risikonya kalau kita berbisnis atau berinvestasi tentang agrobisnis. Manfaatnya sahabat, kalau kita berinvestasi di agrobisnis, pangsa pasar yang memang konstan akan bisa bagus tetap gitu ya. Keuntungan juga besar sahabat. Kalau kita agrobisnis ini memang keuntungannya besar. Tapi resikonya bagaimana? Yaitu resikonya adalah rawan penyakit, terus rentan terhadap cuaca. Karena apa? Kita berinvestasi di agrobisnis itu akan hubungannya dengan cuaca, dengan musim, dengan penyakit. Oleh karena itu jelas ini kita walaupun kita penghasilannya besar, tapi resikonya pun besar. Itu di dalam agrobisnis sahabat. Kemudian kalau kita di properti, kita bisnis atau investasi di perumahan atau beli rumah nanti kita jual lagi gitu kan, itu manfaatnya harga cenderung meningkat. Kita beli rumah misalnya kita beli rumah 100 juta, kemudian dalam beberapa tempo tahun 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian tadinya 100 juta bisa 150 juta, bisa 200 juta gitu. Namun resikonya apa dengan kita berinvestasi di properti tersebut? Kalau kita berinvestasi di properti sahabat, walaupun kita harga cenderung meningkat, cuman resikonya beberapa risiko yang akan dihadapi apabila kita berinvestasi di properti. Yang pertama ya tidak mudah cair, sulit, karena orang itu tidak mungkin kita seperti tadi saya sampaikan, kita tidak bisa seperti kita jualan sembako, kita beli, ada yang butuh kita jual karena kebutuhan sehari-hari. Kalau rumah ya mungkin tidak seperti itu, karena makanya resikonya kalau kita berbisnis di properti itu resikonya akan tidak mudah cair kalau kita membutuhkannya. Kemudian perlu perawatan, selain daripada sulit untuk kita akan mencairkan untuk menjual, dan karena kita beberapa tahun waktunya mungkin kan kita ada yang perlu dirawat tuh, baik catnya atau mungkin ada yang bocor atau mungkin lantai ada yang rusak, kusam, berjamur dan lain sebagainya. Makanya perlu ada perawatan. Itu risiko-risiko yang dihadapinya di dalam kita berinvestasi di properti. Kemudian kita pajak juga meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan harga dari harga tanah, dari NJOP, maka jelas pajak pun akan meningkat. Oleh karena itu merupakan risiko apabila kita berinvestasi di properti itu sahabat. Oke, kita lanjut ke berinvestasi emas. Bagaimana dengan kita berinvestasi di emas? Apabila kita berinvestasi di emas, kita akan mendapatkan sebuah manfaat atau kebaikannya atau kelebihannya. Harga meningkat, relatif mudah dijual. Harga meningkat dan relatif mudah dijual. Tetapi bagaimana resikonya? Tingkat keamanan. Di sini kita sahabat, kita bila kita investasi di emas, harga itu memang akan relatif meningkat, tidak akan jatuh gitu, akan bagus. Namun kita juga kebaikannya juga ini selain daripada harganya
terus bisa meningkat, relatif mudah jual. Apabila kita membutuhkan dengan emas butuh keuangan, kita akan mudah untuk dijual. Itu kebaikan atau manfaat dari berinvestasi emas. Bagaimana dengan resikonya sahabat? Apabila kita berinvestasi emas, resiko yang dihadapkan dengan kita apabila kita berinvestasi emas itu tingkat keamanan. Tingkat keamanan dari mana? Mungkin banyak yang akan peluang untuk mendapatkan perilaku kejahatan, seperti mungkin penjambretan, mungkin penggarongan dan lain sebagainya. Itu dampak resiko yang dihadapi apabila kita berinvestasi emas, sahabat. Kemudian bagaimana dengan saham? Mungkin di masyarakat kecil, di masyarakat pedesaan yang belum memahami tentang literasi finansial, yang tentang pengelolaan keuangan, ini saham ini bagi masyarakat kita yang masih belum memahami tentang pengelolaan keuangan kelas atas, saham ini sahabat sebagai pengetahuan saja bahwa itu akan mendapatkan manfaat apabila kita berinvestasi saham. Apa manfaatnya? Itu lebih menguntungkan dibandingkan produk keuangan lainnya, karena kita kita bertaruh saham itu bagaimana kalau kita menaruh saham? Kita misalnya ada sebuah perusahaan, kita berinvestasi menanam saham dalam sebuah perusahaan tersebut, dan nanti sudah dilakukan dengan perusahaan tersebut bagaimana itu perhitungannya, MOU-nya bagaimana, dan itu akan lebih menguntungkan apabila kita hanya menabung biasa atau menyimpan biasa gitu. Kalau kita berinvestasi di saham. Tapi bagaimana resikonya sahabat apabila kita berinvestasi di saham? Apabila kita berinvestasi di saham, resikonya itu rawan terhadap kondisi ekonomi dan politik luar dan dalam negeri. Artinya di sini kalau kita bermain investasi di saham akan fluktuatif, akan naik turun. Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Dan ada politik juga berpengaruh, baik politik luar negeri, politik dalam negeri. Apabila politik itu dalam keadaan tidak kondusif, maka kita akan ikut turun. Kemudian kalau kita juga dengan kondisi ekonomi dalam atau luar negeri berpengaruh sekali. Oleh karena itu bagi kita yang di masyarakat kecil mungkin belum sampai sini sahabat, ini saham ini udah masuk di kalangan menengah ke atas gitu sahabat ya. Terus valuta asing juga ini selanjutnya ya sahabat. Jadi ini saham ini saya ulangi sebentar sebelum ke valuta asing. Saham ini adalah misalnya kita menanam saham di suatu perusahaan gitu kan, kita berinvestasi tentang saham ini. Kemudian setelah saham lanjutkan dulu ke valuta asing. Valuta asing bagaimana kita berinvestasi dengan valuta asing? Bagaimana manfaat yang diperoleh? Selisih nilai cenderung meningkat. Jadi sama seperti kita menanam saham terus meningkat begitu. Itu valuta asing juga ini levelnya mungkin sudah level menengah ke atas. Bagi masyarakat di desa, di kampung dengan literasi finansial tentang investasi ini, mungkin untuk di saham, di valuta asing ini masih cenderung belum dilakukan. Karena apa? Karena ini sudah sistemnya sudah lain gitu kan. Kemudian bagaimana resikonya dengan valuta asing? Sama seperti kita menanam saham. Jadi itu rawan terhadap kondisi ekonomi dan politik luar dan maupun dalam negeri. Karena apa? Karena kita ini akan mengikuti perubahan-perubahan dari nilai komparatif dengan misalnya rupiah dengan dolar Amerika, dengan dolar Singapura, terus dengan negara-negara lain.
itu akan naik turun. Makanya kita resikonya antara kondusivitas politik luar dalam negeri dan ekonomi dalam dan luar negeri gitu sahabat. Kalau kita bermain investasi di saham dan valuta asing, kalau mungkin kita investasi di tanah, agrobisnis, properti, emas, walaupun kita kelasnya bukan membuat menjadi orang di properti ini developer, tapi ini kita berbicara karena ini finansial, literasi finansial bagi untuk masyarakat. Mungkin ini bagi kelas menengah ke atas properti ya kita investasinya di developer, pengembang perumahan. Tapi kalau untuk kelas kecil mungkin jual rumah lah, jual beli rumah kecil lah gitu kan. Terus kalau emas sudah umum, kita baik tradisional atau modern pun sama. Kemudian tanah pun sama, cuman bedanya mungkin kelas menengah ke atas luasnya yang berbeda dengan para investor yang kita di kelas masyarakat biasa. Dalam pengelolaan keuangan untuk investasi ini saya ini bertujuan untuk meliterasi, bukan meliterasi bagi menengah ke atas, karena ini video ini saya buat dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Bagi yang sudah paham, mohon disampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat agar paham bagaimana sih yang namanya investasi, baik resiko dan manfaatnya. Karena saya ini sedang membicarakan tentang literasi finansial ini yang bersumber dari jalur pendidikan, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Oke sahabat, mungkin itu saja video untuk investasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan sahabat semua. Dan bagi yang sudah paham, ayo kita berbagi kepada sahabat-sahabat kita, masyarakat yang lain. Jangan sampai yang paham tentang investasi, yang paham tentang manfaat dan risiko berinvestasi itu hanya di kalangan menengah ke atas saja. Saya berharap dengan video ini ayo sebarluaskan untuk membagi kepada masyarakat yang tidak paham tentang manfaat dan risiko investasi. Terima kasih. Jangan lupa sahabat, saya memohon dukungannya. Barangkali sahabat menyimak video ini, saya mohon untuk menyebarkan, membagikan, dan juga bisa untuk mendukung supaya lebih baik lagi. Saya ada mohon kritik dan saran dan subscribe-nya juga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.